Nah, untuk pakan ini kita akan bahas pada bab tersendiri kawan-kawan. Kawan-kawan yang baru bergabung, cek di deskripsi. Itu kita ada list di sana. List lengkap, paket lengkap, video berseries. Nanti kita akan bahas tentang manajemen pakan. Karena berbeda nih kawan-kawan. Pakan untuk indukan dengan pakan pembesaran itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan peternak dimanapun berada. Oke kawan-kawan, pada video sebelumnya kita sudah membahas siklus beternak ayam kampung. Kita juga sudah membahas manajemen kandang yang kita butuhkan. Sekarang saatnya kita bahas induk ayam kampung kita. Mungkin kawan-kawan bertanya, bagaimana sih cara mendapatkan induk, memelihara induk? Kalau bahasa kerennya kawan-kawan, itu manajemen induk ayam kampung. Oke, pertama saya sampaikan, kita punya induk 10 ekor. 12 ekor lah. Karena pejantan ada 2, betina ada 10. Ya, artinya indukan kita cuma 10 ekor lah untuk sementara saat ini. Dan jenis ayamnya ayam KUB. Kawan-kawan, saya jelaskan dulu. Kawan-kawan mau sabar atau mau langsung terjun? Kalau kawan-kawan mau sabar dan harganya murah, kawan-kawan pesan telur tetas, bisa di BPTP nya langsung, di balitnaknya langsung, atau pesan DOC nya, itu menghemat waktu sekitar 1 bulan. Atau kalau mau langsung terjun, cari yang jual indukan ayam KUB, beli pejantan 2, betina 10. Kalau kawan-kawan punya dana, saya sarankan untuk langsung membeli induk kalau kandang kita sudah jadi. Oke kawan-kawan, kita pertama bahas dulu pemeliharaan induk. Kalau seandainya kita beli telur tetas, kita beli telur tetas, kita tetaskan selama 21 hari, keluar DOC, kita rawat, kita kasih pakan yang bagus. Karena ini untuk induk kita, untuk pabrik kita lah istilahnya itu. Kita kasih full fur. Kalau secara teori itu ya dikasih lah agak 3 bulan gitu ya. Tapi biasanya saya ngasih 1 bulan itu sudah cukup. 1 bulan full fur. Saya gunakan 511 yang kalau tak salah itu kodenya profit atau apa profit apalah, pokoknya ada fit-fitnya lah. Saya lupa juga karungnya, nantilah kita bahas pas kita membahas manajemen pakannya kawan-kawan. Kita kasih full fur selama sebulan. Habis itu kita kasih pakan, mungkin bisa kita self mix atau kita adukan sendiri, kita kasih vitamin. Artinya singkatnya, kita servis secara luar biasa, karena ini akan jadi indukan kita. Nanti kita juga akan tunjukkan calon-calon indukan kita juga ini. Misal kita butuh 10 ekor induk, kita beli telur tetas ya minimal agak 30 butir. Begitu menetas, kita langsung pilih yang sehat-sehat, yang kurang sehat kita pisah langsung, kita pelihara, masuk ke box DOC. Seminggu 2 minggu yang sehat-sehat, yang postur bagus kita pelihara, yang kurang sehat, kurang bagus kita keluarkan, kita pisahkan. Nanti begitu umur 1,5 bulan itu sudah bisa kita bedakan yang jantan dan betina. Itu yang jantannya mungkin kita sisakan lah agak 4 ekor, selebihnya yang betina kita pelihara terus sampai pembesaran, sampailah nanti sebesar yang ini kawan-kawan. Ini mungkin umurnya udah hampir 3,5 bulan lah ya. Nih pulet-pulet kita. Nah nanti ketika berumur 6 bulan
itu mulai akan buang telur ya. Mungkin 5 bulan sudah ada yang buang telur lah. Kapan kita bisa menetaskan telurnya? Nah, ini teori yang saya dapatkan dari channelnya Peternak Muda nih. Saya nggak henti-hentinya karena memang bermanfaat sekali lah. Menurut saya itu channel beliau itu luar biasa. Itu kita tunggu dia bertelur ya kurang lebih 15 butir. Setelah itu ya artinya 15 hari ya. Artinya kita tunggu setelah 15 butir bertelur baru telurnya kita tetaskan. Nah, untuk pakan ini kita akan bahas pada bab tersendiri kawan-kawan. Kawan-kawan yang baru bergabung cek di deskripsi. Itu kita ada list di sana. List lengkap, paket lengkap, video berseries. Nanti kita akan bahas tentang manajemen pakan. Karena berbeda nih kawan-kawan. Pakan untuk indukan dengan pakan pembesaran itu berbeda. Karena proteinnya berbeda, serat kasarnya berbeda, apalagi tuh energi metabolismenya berbeda. Itu harus kita bedakan, nanti kita bahas tuntas saat kita membahas manajemen pakan. Yang perlu diperhatikan ketika kita sudah punya indukan nih kawan-kawan ya. Nih, usahakan memelihara ayam yang tidak mengeram. Itulah kenapa saya menyarankan minimal punya ayam KUB, karena ayam KUB itu persentase mengeramnya itu sisa 10%. Artinya dari 10 ekor paling yang mengeram cuma 1 ekor. Karena itu akan memutus siklus. Karena kalau sempat ayam kawan-kawan itu mengeram, itu siklusnya langsung putus. Tidak bisa kita terapkan siklus yang kita jelaskan pada video sebelumnya. Artinya pilihlah ayam yang tidak mengeram, yang rutin berproduksi. Oke, nah itu lagi nyantai-nyantai kawan-kawan, kekenyangan dia. Itu udah mulai mungkin mau bertelur lah itu. Oke ya kawan-kawan ya, mungkin untuk video manajemen induk saya rasa cukup lah ya, cukup singkat ya, tidak perlu neko-neko lah, karena saya juga tidak suka yang ribet-ribet, karena saya juga punya pekerjaan lain. Saya tidak hanya mengurusi ayam, jadi kalau pemeliharaannya ribet kita butuh waktu ya. Yang penting ada tempat makan, tempat minum, kita punya ayam sehat-sehat, udah cukup, tidak mengeram. Oh iya, lupa satu hal yang perlu saya sampaikan juga. Ada beberapa pemahaman dari kawan-kawan kita, kalau bisa untuk indukan itu beratnya sekian, untuk ayam jagonya harus berat sekian. Saya tidak menyalahkan itu, bahkan di satu sisi saya mendukung itu kawan-kawan. Tapi kita juga harus lihat jenis ayamnya. Saya lebih setuju menurut pendapat ada saya belajar, yaitu salah seorang peternak di Payakumbuh ya. Mungkin nanti kita akan sampaikan, sebutkan namanya, saya izin dulu lah. Boleh tidak tips ini di share atau enggak? Nanti kawan-kawan kalau mau ayam-ayam materi, nanti pas kita bahas ayam materi kita akan share lah nomor kontak beliau ya. Kalau kawan-kawan mau, siapa tahu butuh ayam-ayam materi, ada Australorp, ada Barred Rock, ada ayam KUB yang jalur pedaging ya, macam-macam lah. Oke, itu beliau menyampaikan ayam itu yang penting ideal. Berat ayam untuk induk itu ideal, bukan standarnya sekian kilo, bukan harus bobotnya harus begini, tidak. Yang penting ideal. Bagaimana cara membedakan indukan ideal dengan yang tidak ideal? Karena begini kawan-kawan, antara indukan KUB itu kalau kita mau nyari yang indukannya 2 kilo up itu ya susah menurut saya. Bahkan kalau ada ayam KUB yang di atas 2 kilo ya saya rasa itu udah kegemukan. Ya, itu juga kalau ayam induk kita kegemukan juga tidak baik. Cara kita membedakan ayam itu ideal, nah ini susah nangkapnya kawan-kawan. Jadi saya mungkin tunjukkan aja. Kawan-kawan periksa dadanya. Kalau itu berisi
tidak nyilet lah istilahnya, itu udah bisa disebut ideal. Begitupun untuk yang ayam jago, periksa daging dadanya, kalau tidak nyilet, oke, udah mantap, jadikan itu indukan ya. Dan bulunya juga rapi, tapi tidak bisa itu juga agak kusut ya, mungkin memang jenisnya lah kayak gitu. Nah, ini yang kelabu, yang abu-abu ini rapi, mungkin dia punya sisir. Oke kawan-kawan ya, untuk amannya umur untuk ayam indukan untuk ditetaskan ya 6-7 bulan cukup. Untuk pejantannya juga di 8-9 bulan juga sudah oke. Artinya kalau kawan-kawan mau dari DOC itu harus puasa sampai 7 bulan ke depan, itu untuk pembesaran induk. Kalau kawan-kawan mau beli langsung indukan, itu bisa lebih cepat siklusnya. Terus juga persilangan, masalah itu ayam jagonya kita juga pakai ayam KUB, sama itu ayam KUB. Sebetulnya inbreeding di dalam beternak ayam KUB itu tidak disarankan. Artinya dia dari telur, indukan sama, pembesaran sama, itu dikawin lagi, itu namanya inbreeding. Minimal kawan-kawan cari ayam jagonya dari kandang yang lain, jangan satu induk lah istilahnya, karena itu akan munculkan beberapa masalah nanti di DOC-nya. Tapi saya melakukan inbreeding nih kawan-kawan, karena ya maklum lah, kadang kita kan tidak sabar ya, jadi saya tetap inbreeding. Tapi selama ini oke-oke aja. Ada beberapa yang anaknya yang cacat ya, tinggal saya pisahkan, saya keluarkan. Jadi inbreeding tidak disarankan, tapi kalau terpaksa melakukan itu ya it's okay aja. Yang penting di umur, jangan sampai ayam muda itu telurnya ditetaskan kurang maksimal ya. Tapi kalau tidak sabar ya buat coba-coba ya, apa salahnya sih. Oke ya kawan-kawan ya, karena saya tidak suka terlalu kaku dengan standar-standar itu, kecuali kita sudah mulai bergerak ke yang arah yang lebih besar gitu ya, kita harus memperhatikan standar-standar itu. Misal saya jangka panjangnya mau melakukan cross breeding, saya carikan ini pejantan merawang, saya akan carikan jantannya Australorp. Nanti begitu anakan Australorp kita siap untuk berproduksi. Untuk sementara nih kawan-kawan yang baru mulai ya, inbreeding ya nggak apa-apalah kalau menurut saya ya. Itu juga saya tidak menemukan masalah yang begitu berarti, kecuali kita udah mau besar, mau betul-betul intensif, betul-betul ingin fokus ya, itu sebisa mungkin kita hindarkan untuk inbreeding. Oke kawan-kawan, mungkin sekilas terkait induk itu sekian dulu. Nanti kalau ada yang lupa saya sampaikan terkait vitaminnya, terkait pakannya, nanti kita bahas sendiri ya. Ini hanya manajemen induk, cara memilih indukan. Nah oke kawan-kawan, mungkin itu dulu kawan-kawan. Nanti kalau ada yang lupa saya sampaikan di next video. Karena itu kawan-kawan diharapkan untuk menonton terus ya, sebisa mungkin update lah terkait perkembangan ayam kita. Nanti kita sampaikan di sana yang tidak tersampaikan sekarang, karena kadang suka blank juga kawan-kawan. Pas bikin video nggak ingat, nanti selesai, oh iya seharusnya saya sampaikan ini tadi. Tapi tidak masalah, nanti kita update di next video. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu terkait induk. Nanti kita akan bahas bagian lain kawan-kawan. Tetap cek deskripsi, lihat listnya di sana. Diharapkan kawan-kawan menonton secara berurutan supaya tidak gagal paham nantinya. Dan kawan-kawan juga boleh berkomentar kalau ada metode saya yang salah, mohon dikoreksi juga kawan-kawan, karena saya belum tidak
semuanya saya benar. Ini saya sampaikan berdasarkan apa yang saya terapkan di kandang saya, dan selama ini ya hasilnya ya lumayan lah untuk sampai sekarang. Dan saya akan terus update ayam-ayam saya. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.